Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membahas memahami hadis mayat akan disiksa saat diratapi keluarga. Kehidupan di dunia ini tidaklah abadi selamanya. Di sana terdapat kebersamaan yang selalu tidak lepas dari adanya perpisahan. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda di kala itu, harus berpisah dengan orang yang ia sayangi. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kita selalu bersikap dalam menghadapi musibah maut tersebut. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang dirawatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya, yaitu dari Ubadillah bin Abu Mulaika, salah seorang putri Utsman, meninggal di dunia di Mekah. Kami datang untuk melayat dan mensalatkan jenazahnya. Demikian pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masing-masing duduk di sampingku. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada Ammar, "Apakah Anda tidak mencegah orang-orang yang menangis itu?" Bukan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati ditangisi keluarganya akan memperoleh siksa? Kemudian berkatalah Ibnu Abbas, "Memang Umar pernah berkata seperti itu." Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, "Aku pernah keluar dari Mekah bersama Umar. Ketika sampai di Baidah, ketika itu kami bertemu dengan satu kafilah di bawah naungan pohon. Kemudian Umar menyuruh saya untuk melihat siapakah mereka. Setelah saya melihatnya, ternyata mereka adalah kafilah Suhaib. Kemudian saya melaporkan kepada Umar. Umar pun berkata bahwa undanglah ia Suhaib kepadaku. Kemudian saya kembali kepada Suhaib dan pergilah temuilah Amirul Mukminin. Ketika Umar tertikam, Suhaib datang sambil menangis dan berkata, 'Aduhai Umar, saudaraku.' Kemudian Umar pun berkata, 'Apakah engkau menangisiku? Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang mati ditangisi keluarganya akan memperoleh siksa?' Kemudian Ibnu Abbas berkata, 'Setelah Umar wafat, kemudian saya menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Aisyah pun berkata, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah bersabda bahwa mayat seorang mukmin akan disiksa karena ratapan keluarganya. Melainkan Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menambah siksa atas orang kafir karena ratapan keluarga atas dirinya.' Aisyah kemudian berkata lagi, cukuplah ayat Al-Quran bagi kalian. Tidaklah seorang menanggung dosa seorang lainnya. Ketika itu Ibnu Abbas berkata, Allah juga adalah zat yang suka tertawa dan menangis. Ibnu Mulaika berkata, demi Allah, Umar tidak memberi komentar apapun atas keterangan Ibnu Abbas tersebut. Penjelasan hadis mayat akan disiksa saat diratapi keluarga. Musibah kematian merupakan salah satu musibah yang besar. Sebagian orang dapat menerimanya dengan lapang dada, namun sebagian lagi menolaknya, bahkan terkadang mereka sampai kehilangan akal mereka dan meratapi terus-menerus. Sebelum memahami hadis ini, kita perlu melihat sejarah yang penting yang muncul hadis ini. Pada masa jahiliyah, bahkan sampai diutusnya Nabi, kita akan dapatkan kebiasaan jelek masyarakat Arab pada waktu itu, di mana jika salah seorang keluarga mereka meninggal, mereka akan menatapinya dengan tangisan dan teriakan-teriakan yang sangat histeris, bahkan sampai menyobek-nyobek bajunya, memukul wajahnya, menjambak rambutnya, dan sebagainya. Hal ini umum dilakukan oleh wanita-wanita pada masa itu. Bahkan terkadang pihak keluarga membayar orang untuk meratapi si mayat, karena pada waktu itu semakin banyak orang yang meratapi kematian seseorang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi keluarga si mayat. Hadis yang dirawatkan Umar dan anaknya memberikan informasi kepada kita bahwa seorang mayat akan disiksa karena ratapan orang yang masih hidup. Hadis ini turun berkenaan dengan konteks masyarakat di atas. Dalam redaksi lain disebutkan karena ratapan keluarganya. Namun ketika hadis tersebut dihadapkan kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, beliau menolaknya dengan alasan hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran.
surat Al-An'am ayat 146, serta Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan demikian. Adapun hadis yang didengar Aisyah berbunyi bahwa Allah akan menambah siksa orang kafir karena ratapan keluarganya. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari mengatakan karena lafaznya umum, maka hadis ini bersifat umum baik bagi orang kafir maupun mukmin. Sedangkan Al-Nawawi mengomentari bahwa orang kafir tersebut disiksa karena kekafiran keluarganya ketika mereka ratapi kematian bukanlah karena ratapannya. Kontroversi antara dua sahabat mengenai hadis ini menurut Al-Ghazali sikap Ummul Mukminin yang dijadikan dasar untuk menguji validitas sebuah hadis yang telah berpredikat sahih dengan berdasarkan pada naas-naas Al-Quran, kitab suci yang tiada tersentuh oleh kebatilan di arah maupun dimanapun juga. Jadi menurut Muhammad Al-Ghazali, orang yang mati mukmin tidak akan disiksa karena ratapan keluarganya. Orang kafirlah yang akan ditambah siksanya oleh Allah karena ratapan keluarganya atas dirinya. Dalam memahami hadis ini yang diriwayatkan Umar yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran padahal bernilai sahih, perlu adanya penafsiran yang lebih lanjut karena tidak mungkin apa yang dikatakan Rasulullah bertentangan dengan Al-Quran maupun perkataan Rasulullah yang lain. Setidaknya para ulama telah memberikan penafsiran mengenai hadis ini. Di antaranya, tafsiran pertama, hadis tersebut berlaku bagi mayit yang ketika hidupnya dia mengetahui bahwa keluarganya atau anak dan istrinya pasti akan meronta-ronta apabila dia mati. Kemudian dia tidak mau menasihati keluarganya dan tidak berwasiat agar mereka tidak menangisi kematiannya. Orang seperti inilah yang mayitnya akan disiksa apabila tangisan oleh keluarganya. Adapun orang yang sudah menasihati keluarganya dan berpesan agar tidak berbuat nihayah, tapi kemudian ketika dia mati, keluarganya masih tetap meratapi dan menangisinya dengan berlebihan, maka orang-orang seperti ini tidak terkena ancaman dari hadis ini. Demikianlah ketika kita memahami tafsir hadis ini, maka jelas bagi kita bahwa hadis sahih tersebut tidak bertentangan dengan bunyi ayat. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, karena pada hakikatnya siksaan yang dia terima adalah akibat kesalahan atau dosa dia sendiri, yaitu tidak mau menasihati dan berdakwah pada keluarga. Inilah pendapat jumhur ulama. Tafsiran yang kedua diungkapkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia beberapa tulisan beliau bahwa yang dimaksud dengan azab atau siksaan dalam hadis tersebut adalah bukan azab kubur atau azab akhirat, melainkan hanyalah rasa sedih dan duka cita, yaitu rasa sedih atau duka ketika mayit tersebut mendengar ratap tangis dari keluarganya. Selanjutnya, Al-Nawawi menyimpulkan bahwa menangisi ketika ditinggal mati diperbolehkan asal tidak disertai dengan ratapan-ratapan yang berlebihan, seperti teriakan-teriakan dan sebagainya. Hanya tetesan air mata saja itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi juga pernah meneteskan air mata ketika putranya meninggal. Hal tersebut tergambar dalam hadis yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan. Hadis ini menerangkan bahwa ketika putra Nabi SAW Ibrahim meninggal, Nabi pun menangis. Ketika ditanya oleh Abdurrahman akan sebab apa yang membuat beliau menangis, bukanlah Nabi sendiri melarang menangis kematian seseorang. Maka jawab Nabi, beliau hanya melarang rata-ratapan yang berlebihan, seperti teriak-teriak, merobek baju, serta memukul-mukul wajah dan lain sebagainya. Analisa hadis mayat akan disiksa saat diratapi keluarga. Mengacu pendapat-pendapat ini mengenai apakah mayat akan disiksa karena ratapan keluarganya, kita memahami pesan apakah yang disampaikan Rasulullah SAW untuk umatnya melalui hadis ini. Menyikapi hadis ini, kita menjadi permasalahan bukanlah benar atau tidaknya hal tersebut. Umat Islam seringkali disebutkan dengan permasalahan yang benar keadaannya, sedangkan makna yang terkandung di dalamnya terabaikan. Hal ini menjadi sebuah perdebatan yang sangat hebat di kalangan umat Islam, bahkan menjadi umat
Islam terpecah-pecah dan berbeda pendapat akan adanya siksa dan nikmat kubur serta manfaat amal dunia yang diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal. Hadis tersebut muncul dalam konteks yang masyarakat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu meratapi keluarganya yang meninggal secara berlebihan. Maka jelas bahwa hadis ini muncul untuk memberi peringatan kepada mereka supaya menghilangkan kebiasaan buruk mereka, entah itu orang kafir apalagi mukmin, karena tidak sepantasnya orang mukmin berbuat demikian, karena hal itu bukanlah termasuk sifat dari orang mukmin. Salah satu semangat yang amat penting yang terkandung dalam hadis tersebut, perintah untuk bersabar ketika ditimpa musibah, khususnya musibah kematian, yang mana sabar terletak pada goncangan musibah pertama kali. Seperti sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, yang artinya dari Sabit an Anas Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sabar itu terletak pada goncangan yang pertama kali. Al-Quran juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan sampai 156, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada selanjutnya, yaitu pentingnya mendidik keluarga sehingga satu sama lain tidak saling menyerumuskan ke dalam jurang api neraka. Sebagaimana firman Allah surat Al-Tahrim ayat 6, yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Telah dijelaskan bahwa siksa atau ratapan keluarga dikhususkan bagi orang-orang yang tidak berwasiat kepada keluarganya untuk tidak meratapi ketika ia meninggal. Jadi siksa bukanlah karena ratapan, melainkan karena perbuatan si mayit sendiri ketika ia masih hidup. Ia tidak mendidik keluarganya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan masing-masing di hadapannya. Tidak ada satupun orang pun yang akan menanggung perbuatan orang lain. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.